Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 39. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serpihan-serpihan es kini telah terjatuh dari langit seperti salju yang indah. Di balik kecantikan ini, tersembunyi kekuatan yang cukup menakutkan yang membuat banyak orang hanya bisa bergidik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa serangan gabungan dari trio Raja Kursi ke-7 benar-benar bisa dipatahkan dengan sangat mudah oleh Ying Huan. Tinju Lindong tanpa sadar mengencang ketika dia menyaksikan adegan ini, yang kemudian Lindong mengatakan, apakah ini adalah kekuatan dari Guru Es? Kekuatan seperti itu memang tidak ada bandingannya. Tidak heran jika dia bisa menjadi orang terkuat kedua setelah leluhur Simbol. Sementara trio Raja Kursi ke-7 yang ada di langit cukup tercengang ketika menyaksikan pemandangan seperti ini. Setelah itu, mereka bertiga meludahkan seteguk darah hitam dari dalam mulut mereka. Energi iblis yang ada di sekitar mereka saat ini juga dengan cepat melemah dan tubuh mereka bertiga menjadi gemetaran. Jelas sekarang trio Raja Kursi ke-7 telah terluka parah. Tatapan mata cantik dari Huan masih melihat tanpa emosi ke arah trio Raja Kursi ke-7. Tubuhnya telah bergerak dan tiba-tiba saja dia muncul di depan mereka bertiga seperti hantu. Energi dingin yang cukup menakutkan juga langsung tersebar dari tangannya. Melihat hal ini, ekspresi trio Raja Kursi ke-7 berubah drastis karena mereka mengetahui bahwa Ying Huan tidak akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mengatur napas. Ketiganya saat ini bergerak mundur dengan cepat ke arah yang berbeda. Sementara energi dingin telah berkumpul dalam tatapan mata cantik Ying Huan. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan tombak biru es yang panjang langsung keluar. Hal ini segera bergetar dan tombak itu pun terbelah menjadi 3 bagian. Pada akhirnya menyusul trio Raja Kursi ke-7 dengan cepat menembus udara yang dengan kejam akan menusuk mereka bertiga. Melihat hal ini, tatapan mata dari trio Raja Kursi ke-7 dengan cepat berubah ketika mereka dikejar oleh tombak milik Huan. Sebuah raungan rendah bersama dengan energi iblis yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian hal itu segera berubah menjadi penghalang cahaya energi iblis yang cukup besar demi upaya untuk menghalangi serangan tombak dari Huan. Namun, rasa dingin dalam tatapan mata Huan meningkat ketika melihat pertahanan mereka bertiga. Tombak es yang ada di tangannya tidak ragu-ragu lagi untuk menusuk ke arah depan, yang akhirnya penghalang itu pun dihancurkan dan tombak es milik Huan yang dengan kejam akan menembus tubuh mereka bertiga. Armor Kaisar Iblis saat ini terlihat sangat terdistorsi dan kemudian berubah bentuk ketika terkena serangan dari tombak es. Pada akhirnya energi dingin dari tombak es pun menyebar dan tombak itu benar-benar menembus tubuh dari trio Raja Kursi ke-7. Tubuh mereka akhirnya dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan sambil memuntahkan darah hitam, dan energi dingin dari Huan ini telah menyebar di seluruh tubuh mereka. Bahkan hal ini menyebabkan lapisan es yang tipis muncul di permukaan tubuh trio Raja Kursi ke-7. Lindong yang menyaksikan adegan ini hanya bisa mengembuskan nafas dengan ringan. Kekuatan dari Huan memang sangat menakutkan. Padahal saat ini Huan belum terbangun sepenuhnya, dan kemungkinan kekuatannya telah melampaui ahli top biasa yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Memikirkan hal itu saja membuat Lindong bertanya-tanya di dalam hati, seberapa menakutkan kekuatan Huan ketika dia pada akhirnya terbangun sepenuhnya. Di langit sendiri, trio Raja Kursi ke-7 akhirnya dipaksa untuk berkumpul kembali. Sementara energi iblis terus menyembur keluar dari dalam tubuh mereka dengan usaha memblokir erosi dari energi dingin. Mereka mengerti jika sampai energi dingin ini terus menyebar, maka tubuh mereka akan segera membeku dan mereka akan segera menjadi pecahan es ketika Huan menjentikkan jarinya. Di masa lalu, beberapa Yemo yang lebih kuat daripada mereka akhirnya mati di bawah tangan Guru Es. Detik berikutnya, trio Raja Kursi ke-7 menyaksikan Huan sekali lagi mengarahkan pandangan ke arah mereka, dan hal ini menyebabkan teror yang sangat besar. Tatapan mata cantik dari Ying Huan
kemungkinan memang terlihat tanpa emosi, dan hal ini benar-benar mirip seperti Ratu Es. Detik berikutnya, Ying Huan pun berkata, "Kalian semua harus mati." Tubuhnya segera bergerak dan simbol kuno yang merupakan simbol es telah muncul. Setelah itu, berubah menjadi sinar cahaya yang terdiri dari energi dingin dengan cepat melesat ke arah trio raja ketujuh. Dimanapun sinar cahaya milik Huan melintas, maka udara yang ada di tempat itu akan langsung dibekukan oleh energi dinginnya. Hal ini membuat sebuah kengerian terpancar jelas dalam tatapan mata trio raja ketujuh. Tubuh mereka bertiga saat ini bahkan tidak bisa bergerak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sinar cahaya energi dingin menyerbu ke arah mereka dengan disertai kekuatan penghancur. Ketakutan tiba-tiba saja muncul di dalam mata mereka bertiga. Namun tepat ketika cahaya dingin itu akan menabrak tubuh dari trio Raja Kursi ketujuh, tiba-tiba saja ruang yang ada di hadapan mereka mulai terdistorsi dan sosok hitam kini telah muncul entah dari mana. Sosok hitam ini secara perlahan tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, Guru Es, kenapa kau harus menggertak anak-anak muda ini dengan statusmu yang sekarang?" Selanjutnya, sosok hitam ini pun mengulurkan tangan dan sebuah mata jahat yang cukup aneh kini telah muncul di telapak tangan sosok hitam ini. Detik berikutnya, mata jahat itu tiba-tiba saja terbuka. Seberkas cahaya hitam pekat dan juga dingin serta kental melesat keluar dari dalam mata jahat itu. Akhirnya bertabrakan dengan sinar cahaya energi dingin milik Huan. Dua sinar cahaya penghancur saling bertabrakan dengan keras dan sebuah riak energi yang cukup menakutkan langsung meledak di langit. Bahkan hal itu sampai merobek awan. Langit di tempat ini berguncang dengan hebat. Sosok cantik dari Huan sedikit gemetaran dan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Tatapan matanya melihat pada sosok hitam yang telah muncul sambil mengatakan, "Raja Kursi ketiga, akhirnya kau menunjukkan dirimu." Semua tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera melihat pada pria berpakaian hitam yang telah muncul di hadapan trio Raja Kursi ketujuh. Tangannya pada saat ini sudah tertutup oleh lapisan es tipis, sementara mata jahat yang ada di tangannya juga secara perlahan telah kembali tertutup rapat. Sementara ekspresi Lindong telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar ucapan dari Huan. Tubuh Lindong dalam sekejap saja bergerak dan dia pada akhirnya muncul di belakang Huan. Lindong bisa mendeteksi fluktuasi yang benar-benar mengerikan dan juga sangat berbahaya dari tubuh raja ketiga. Jelas orang itu adalah seseorang yang sebanding dengan para ahli top yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Dan orang seperti Raja Kursi ketiga bisa dianggap sebagai kekuatan tempur teratas dari suku Yimou selama zaman kuno. Tidak disangka keberadaan seperti itu akan muncul di tempat ini. Raja Kursi ketiga sendiri melirik ke arah Lindong. Selanjutnya dia tersenyum. Dengan sentakan samar, dia menghancurkan lapisan es tipis yang ada di tangannya. Dan saat ini Lindong bisa melihat ada bekas luka yang cukup ganas di sisi kanan dari wajah Raja Kursi ketiga itu. Bekas luka ini sendiri telah membentang dari sudut mulut hingga ke belakang telinga. Sepintas, sepertinya pernah ada seseorang yang merobek mulutnya. Raja Kursi ketiga pun tersenyum ketika dia menyentuh bekas luka yang ada di wajahnya. Yang kemudian dia pun mengatakan, "Karena kau ada di tempat ini, aku awalnya tidak ingin mengungkapkan diriku. Lagi pula, luka ini telah membuatku sedikit merasa takut." Ying Huan dengan acuh tidak acuh melirik Raja ketiga, sementara energi dingin yang cukup menakutkan telah berkumpul di tangannya. Dan Huan saat ini berkata, "Kalau begitu, aku akan membekukanmu menjadi patung es kali ini." Raja Kursi ketiganya bisa tertawa. Setelah itu dia mengatakan, "Hahaha, aku khawatir saat ini kau tidak akan bisa melakukannya." Tatapan mata cantik Huan telah berubah menjadi sangat tajam. Yang kemudian dia mengatakan, "Kalau begitu, kau bisa datang ke tempat ini dan mencoba kekuatanku." Setelah mengatakan hal itu, Ying Huan memutarkan tangannya. Energi dingin yang cukup menakutkan menyapu keluar dari dalam tubuhnya dan menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya mulai membeku.
Raja kursi ketiga menatap Ying Huan sambil tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, aku benar-benar ingin membunuhmu. Saat itu, kau telah mengubahku dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Hal itu telah membuatku kehilangan seluruh wajah di hadapan Kaisar Yimo." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Raja ketiga dipenuhi dengan kepahitan dan juga kebencian yang tidak ada habisnya ketika melihat Huan. Detik berikutnya Raja kursi ketiga mengambil langkah untuk maju sambil berkata, "Aku pasti akan membunuhmu hari ini." Energi iblis yang sangat mengerikan langsung menyebar di langit dan menutupi area sejauh 1000 mil. Bahkan matahari yang ada di tempat ini dalam sekejap saja tidak kelihatan. Aura iblis seperti ini menyebabkan tanah bergetar dengan hebat. Sementara ekspresi dalam tatapan mata Lindong segera berubah ketika melihat adegan ini. Salah satu tangan dari Lindong segera memegang tangan dingin dari Huan. Sementara Ying Huan yang bisa mendeteksi tindakan dari Lindong, tubuhnya yang halus kali ini sedikit menegang. Selanjutnya, dia secara bertahap menjadi santai yang kemudian menoleh ke arah Lindong sambil tersenyum. Huan kemudian berkata, "Tenanglah, dia tidak akan pernah bisa menyerang kali ini." Lindong cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Huan. Jelas dia tidak memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh Huan itu. Selanjutnya Ying Huan tersenyum tipis ke arah Lindong. Tatapan matanya kemudian melihat ke arah langit tertentu sambil mengatakan, "Seseorang akan segera menghentikannya." "Hei, kau yang ada di sana, apakah sebenarnya kau masih suka bersembunyi?" Setelah ucapan Huan itu terdengar, ruang yang ada di langit berangsur-angsur telah berubah menjadi sangat terdistorsi, yang kemudian ada suara terdengar dari dalamnya. "Hahaha, Indra adik junior memang masih setajam biasanya." Selanjutnya, sosok berjubah kini telah secara perlahan keluar dari dalam ruang terdistorsi. Sosok itu tampak kurus, namun tatapan matanya terlihat berwarna putih perak. Hal ini sangat berkilauan dan ada sebuah riak yang sangat misterius dalam tatapan matanya itu. Sebuah kejutan pun terlintas dalam pandangan mata Lindong ketika dia melihat sosok yang baru saja muncul. Hal ini dikarenakan dia adalah individu misterius yang telah dilihat Lindong di bagian terdalam dari gua suku Martin Langit. Dan orang itu sebenarnya juga merupakan salah satu dari 8 guru kuno. Pria bermata perak akhirnya tersenyum ke arah Lindong lalu mengatakan, "Hehe, kau pasti adalah Lindong kan?" Sepertinya tebakanku ini benar." Sementara Lindong melihat pria bermata perak itu sambil mengatakan, "Dan kau sebenarnya adalah guru spasial." Karena Lindong bisa merasakan bahwa batu simbol spasial yang ada di dalam tubuhnya sedikit bergetar ketika guru spasial muncul di tempat ini. Pria bermata perak itu sambil tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya ke arah Lindong lalu mengatakan, "Maafkan aku. Sebelumnya aku telah terjebak untuk beberapa waktu karena teknik dari penjara iblis. Namun, aku tidak berhenti berusaha untuk membantu adik junior. Lihatlah, aku telah datang ke tempat ini setelah diriku berhasil melarikan diri. Setidaknya, aku lebih cepat daripada guru petir, bukan?" Mata cantik dari Huan melihat guru spasial dengan acuh tidak acuh. Barulah setelah itu, guru spasial berhenti berbicara. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, yang kemudian kembali mengatakan, "Adik junior, kenapa kau masih tetap dingin seperti masa lalu?" Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari guru spasial melihat ke arah Raja kursi ketiga. Dia sedikit tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Haha, ternyata kalian semua adalah kenalan lama. Apakah kalian masih baik-baik saja setelah tidak bertemu bertahun-tahun? Hei, bukankah wajahmu itu dulu telah tercabik-cabik oleh adik junior? Apakah kau sudah pulih sepenuhnya?" Lindong cukup terkejut karena dia merasa bahwa guru spasial ini terlalu banyak berbicara. Sikap luar biasa yang dia tunjukkan setelah kemunculannya pada saat ini telah berkurang akibat kecerewetannya. Sementara Raja kursi ketiga hanya bisa mengerutkan kening ketika dia melihat guru spasial yang telah berhasil sampai di tempat ini dengan tepat waktu. Hal itu membuat Raja ketiga hanya bisa menghela nafas tanpa daya karena dia merasa pergerakan dari guru spasial memang benar-benar cepat. Detik berikutnya, Raja kursi ketiga
Dengan malas meregangkan pinggangnya lalu dia mengatakan, "Sepertinya aku tidak bisa membunuhnya hari ini. Namun sebenarnya kita juga telah mencapai tujuan kita." Tatapan mata Huan beserta dengan guru spasial tiba-tiba saja mengeras ketika mendengar hal ini. Di saat yang sama, jantung Lindong juga berdegup dengan kencang. Dia buru-buru melihat ke arah laut yang jauh depan sana. Dan Lindong bisa merasakan ada energi iblis yang sangat kejam muncul dari dalam laut. Sementara Huan hanya bisa dengan ringan menghela nafas. Sementara matanya berubah menjadi cukup dingin. Lalu dia berkata, "Sebenarnya Raja Iblis Jahat Kosmik telah melarikan diri." Ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah drastis ketika dia mendengar bahwa Raja Iblis Jahat Kosmik telah melarikan diri. Pada saat itu, Guru Api telah menyebutkan bahwa penjara iblis yang dia tekan sebenarnya telah menekan Raja Iblis Jahat Kosmik, dan bahkan Guru Api sampai harus menarik kekuatan dari avatarnya karena kejadian yang tidak terduga ini. Namun, dia masih gagal menekan Raja Iblis Jahat Kosmik. Sementara senyuman di raut wajah guru spasial secara perlahan telah menghilang. Kilatan dingin kini telah muncul dalam tatapan matanya yang tajam ketika melihat pada Raja Kursi Ketiga. Hal ini dilakukan sambil berkata, "Jadi alasanmu menginvestasikan begitu banyak kekuatan bukan karena kau bermaksud untuk menyerang guru kekacauan. Sebaliknya, kalian berencana untuk menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik." Raja Kursi Ketiga hanya bisa tersenyum tipis. Kemudian dia mengatakan, "Itu tidak sepenuhnya benar. Secara alami akan lebih baik jika keduanya bisa kita lakukan, yaitu menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik dan mengambil kesempatan untuk membunuh guru kekacauan." Mendengar hal itu, guru spasial pun tersenyum. "Kalau begitu, aku hanya bisa menebusnya dengan membiarkan kalian tetap berada di tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, guru spasial secara perlahan mengulurkan tangannya dan cahaya perak kini telah muncul di ujung jari karena itu adalah kekuatan yang cukup akrab bagi seorang Lindong, dan ini merupakan kekuatan dari batu simbol spasial. Raja Kursi Ketiga menyipitkan matanya dan tiba-tiba saja mata misterius yang ada di telapak tangannya sekali lagi terbuka, yang kemudian Raja Ketiga mengatakan, "Apakah begitu?" Guru spasial hanya membalas dengan tawa sambil berkata, "Kau telah merusak pandanganku karena mukamu yang jelek itu. Setidaknya aku harus memberimu 2 tamparan hari ini." Mendengar ucapan dari guru spasial, Raja Ketiga hanya bisa tersenyum tipis. Pupil matanya tiba-tiba saja menyusut dan telapak tangan yang berisi mata yang aneh kini telah ditamparkan ke arah belakang, disertai dengan energi iblis yang cukup mengerikan. Pada akhirnya, dar, telapak tangan iblis menyapu ruang yang terdistorsi dan sebuah tinju dengan cahaya perak kini langsung berbenturan dengannya. Sebuah riak energi yang cukup menakutkan langsung menyebar dari benturan ini. Suara gemuruh pun juga langsung terdengar di langit. Detik berikutnya, Raja Kursi Ketiga melihat pada guru spasial yang telah muncul di belakangnya, dan dia pun berkata, "Kau masih suka menggunakan trik seperti itu, bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu." Ekspresi terkejut melintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia menyaksikan hal ini, yang kemudian Lindong melihat pada tempat guru spasial sebelumnya berada. Di tempat itu, sebenarnya guru spasial secara perlahan telah menghilang. Jelas guru spasial telah memberikan serangan pada Raja Ketiga sebelum Lindong bisa merasakan apapun. Hal ini membuat Lindong secara diam-diam memuji di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari guru spasial. Lindong mengatakan hal ini karena dia benar-benar kagum dengan kekuatan guru spasial itu. Sementara Lindong belum lama mendapatkan batu simbol spasial, jelas dirinya lebih rendah dari guru spasial dalam hal mengontrol kekuatan spasial. Sementara guru spasial sendiri tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Kau sebenarnya juga tidak buruk. Setidaknya kau tidak menjadi bodoh setelah bersembunyi selama bertahun-tahun." Detik berikutnya, cahaya perak telah muncul di telapak tangan guru spasial, dan ruang yang ada di sekitarnya tiba-tiba saja terdistorsi. 2 buah pedang kini telah langsung muncul, dan hal itu menjulur ke arah Raja Ketiga seperti kilat.
Melihat hal ini, energi iblis pun segera dilonjakkan dari dalam tubuh raja ketiga, yang kemudian berubah menjadi pilar cahaya energi iblis untuk melindungi dirinya. Di saat yang sama, hal itu benar-benar mampu memblokir pedang spasial dari sang guru spasial. Kedua belah pihak akhirnya melakukan serangan secepat kilat. Namun, kekuatan yang cukup menakutkan terkandung dalam serangan mereka. Hal ini bisa dirasakan dengan jelas oleh Lindong. Pada tingkat seperti itu, setiap serangannya merupakan kekuatan tertinggi. Melihat pertarungan antara guru spasial dan juga raja ketiga yang cukup sengit, Lindong hanya bisa dengan lembut mengatakan, mereka sebenarnya seimbang dalam hal kekuatan. Sementara Ying Huan yang mendengarkan ucapan dari Lindong, dia segera mengatakan, benar, mereka memiliki kekuatan dari seseorang yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Jika mereka hanya bertarung dengan cara seperti ini, maka akan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Selain itu, tidak satupun dari mereka yang memiliki niat membunuh terhadap pihak lain. Pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Lindong jelas menyadari, tidak ada satupun dari guru spasial dan juga raja ketiga yang bisa membunuh pihak lain dengan pertarungan seperti ini. Oleh karenanya, niat membunuh mereka juga sedikit lebih lemah. Namun Lindong mengerti bahwa suatu hari mereka pasti akan berjuang sampai mati. Dan hal-hal seperti itu akan menjadi cukup menakutkan ketika saatnya tiba. Tiba-tiba saja, dar! Cahaya perak dan juga kilatan hitam saling terjalin di langit, dan kedua sosok kini telah sedikit bergetar. Segera setelah itu, mereka berdua pun terlempar, lalu menstabilkan tubuhnya. Raja kursi ketiga dengan tersenyum dingin dia bertanya, guru spasial, kau tidak akan bisa membunuhku. Kenapa kita harus membuang-buang waktu di tempat ini? Apakah kau sedang menunggu sesuatu? Sambil tersenyum, guru spasial pun jawabnya, bukankah kau juga sedang menunggu sesuatu? Lindong merasa tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya ketika melihat senyuman palsu dari mereka berdua. Dan masalah seperti ini akan menjadi semakin merepotkan. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melirik pada pulau pertemuan bela diri yang cukup kacau. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Huan sambil berkata, Huan, isolasikan para Yimo yang ada di bawah sana. Mendapatkan instruksi dari Lindong, Yin Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangan dengan lembut dan dalam sekejap saja membekukan udara yang ada di bawah sana. Sebuah es dengan cepat menyebar yang langsung membentuk dinding es, dan kali ini telah mengisolasi seluruh pulau pertemuan bela diri. Para Yimo yang ada di luar sana tidak bisa masuk ke dalam tempat ini karena terhalang dinding es dari Huan. Teknik yang dikeluarkan Ying Huan ini membuat Lindong tanpa sadar hanya bisa menggosok hidungnya sendiri karena dirinya merasa sedikit tertekan. Ketika Ying Huan menyadari perubahan ekspresi di raut wajah dari Lindong, tangannya yang dingin segera meraih tangan dari Lindong, yang kemudian Ying Huan pun tersenyum dengan cukup cantik. Namun tiba-tiba saja guru spasial kini telah melebarkan matanya ketika dia menuju ke arah Huan sambil berteriak, hei adik junior, kau sebenarnya tersenyum. Mendengar hal itu, Lindong segera melihat pada guru spasial yang tampak terlihat bersemangat. Meskipun sikapnya yang mengesankan telah ditunjukkan ketika pertama kali dia muncul di tempat ini. Pada awalnya, guru spasial ini terlihat cukup berwibawa. Namun, ketika dia mulai berbicara, kewibawaannya itu sedikit menghilang. Dan hal ini membuat penampilan dari guru spasial terlihat cukup unik. Detik berikutnya guru spasial mendekati Lindong dan juga Ying Huan. Sambil tersenyum, dia kembali mengatakan, adik junior, aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kamu akan sangat cantik ketika kau tersenyum. Mulai hari ini, kau harus lebih sering tersenyum. Dengan cara seperti ini, maka seluruh seniormu pasti memiliki lebih banyak kekuatan untuk bisa memusnahkan para Yimo. Mendengar ucapan dari guru spasial, Ying Huan pun memelototinya sambil mengatakan, diamlah kau. Hal ini membuat guru spasial hanya bisa tertawa datar. Setelah itu, tangannya menepuk bahu dari Lindong. Sambil mengacungkan jempolnya, guru spasial mengatakan, saudaraku, kau benar-benar hebat. Dan kau bahkan bisa mendapatkan gunung es yang beku seperti dia. Aku benar-benar, aku baru saja bangun, tapi otakku tidak bekerja dengan baik. Dan kau tidak seharusnya memasukkan kata-kataku ini ke dalam hatimu, oke?
Ekspresi dari guru spasial tiba-tiba saja berubah menjadi sangat serius sebelum dia selesai berbicara. Sementara Lindong menanggapi guru spasial hanya dengan tersenyum kering, karena dia pada saat ini sudah melihat sebuah pedang es yang cukup panjang dikeluarkan dari dalam tangan Huan Huan. Dalam sekejap saja membuat guru spasial tidak berani berbicara lagi. Namun detik berikutnya, raut wajah dari guru spasial telah berangsur-angsur berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, mereka akhirnya telah datang. Mendengar hal itu, Lindong secara samar-samar menganggukkan kepalanya karena dia juga bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup menakutkan mendekat dengan kecepatan tinggi dari bawah laut. Energi dingin tiba-tiba saja berkumpul di telapak tangan dari Huan Huan, dan mata biru esnya kini juga telah terlihat semakin tajam. Dan tiba-tiba saja, dar! Pusaran air setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk di permukaan laut yang ada di bawah sana. Energi iblis pun meluap dan tersapu untuk segera keluar dari dalam pusaran air. Sosok raksasa yang tingginya 100.000 kaki tiba-tiba saja melesat keluar dari dalam lautan. Ketika Lindong melihat hal ini, pupil matanya pun menjadi menyusut karena dia bisa menyaksikan raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki dengan tubuh berwarna hitam pekat yang juga memiliki banyak luka di tubuhnya saat ini. Raksasa itu sendiri juga memiliki 8 tangan yang memanjang dari dalam tubuhnya. Ketika melihat hal itu, Lindong segera mengatakan, Raja Iblis Jahat Kosmik, karena Lindong sudah mengenali makhluk itu yang sama persis dengan Raja Iblis Jahat Kosmik ketika melawan 3 kepala gerbang Yuan. Namun pada saat itu, Raja Iblis Jahat Kosmik yang digunakan oleh 3 kepala gerbang Yuan hanya memiliki 4 tangan, sementara yang muncul di tempat ini memiliki 8 tangan. Selain itu, aura iblis yang sangat jahat kini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun aura ini sendiri belum stabil karena luka berat yang telah dia derita, tapi Lindong masih bisa samar-samar merasakan bahwa Raja Iblis Jahat Kosmik ini bahkan lebih kuat daripada Raja Kursi ketiga ketika berada pada posisi puncaknya. Tidak heran jika Guru Api mengatakan bahwa Raja Iblis Jahat Kosmik yang telah dia tekan hanya lebih lemah dari Raja Kursi Surga. Sementara Raja Iblis Jahat Kosmik yang telah muncul di langit, dia pun buru-buru berbalik ke arah Huan Huan, yang kemudian dia mengatakan, Guru Es, sebenarnya kau memang masih hidup. Raja Iblis Jahat Kosmik ini jelas memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki mata, namun dia masih bisa merasakan keberadaan dari Huan Huan. Sementara mata cantik dari Huan Huan kini telah berubah menjadi sangat tajam ketika melihat Raja Iblis Jahat Kosmik yang kemudian dia mengatakan, tidak terduga bahwa binatang buas sepertimu berhasil melarikan diri. Sebuah tawa tiba-tiba saja muncul dari bahu Raja Iblis Jahat Kosmik dan 2 sosok perlahan muncul sambil berkata, kita benar-benar kelelahan untuk bisa menyelamatkannya. Tatapan mata dari 2 sosok ini kemudian melihat ke arah Huan Huan lalu mengatakan, Guru Es, sudah lebih dari 10.000 tahun kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ketika melihat kemunculan dari 2 sosok itu, Guru spasial pun tatapan matanya kini langsung menyipit. Sambil tersenyum, dia kemudian mengatakan, oh, ternyata kau adalah Raja Kursi keempat dan juga Raja Kursi kelima. Sepertinya kalian semuanya telah muncul di tempat ini. Di sisi lain, Lindong sendiri langsung mengeluarkan busur petirnya dan menggenggam dengan erat. Tatapan mata Lindong telah dipenuhi dengan kewaspadaan. Barisan yang ada di depan sana memang terlalu menakutkan, karena 3 dari 5 Raja Kursi teratas telah tiba di tempat ini. Ditambah dengan kehadiran Raja Iblis Jahat Kosmik, itu berarti ada 4 ahli puncak yang sebanding dengan mereka yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Raja Kursi keempat pun tersenyum tipis ke arah Guru spasial yang kemudian dia mengatakan, kita tidak punya pilihan lain dan tidak mudah untuk berurusan dengan Guru Api. Jika tidak, bagaimana bisa kita akan menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik? Guru spasial hanya menanggapinya dengan senyuman lalu mengatakan, sebenarnya orang yang kau bicarakan telah tiba. Awan yang ada di langit tiba-tiba saja berubah menjadi merah dan Guru Api kini telah muncul di tempat ini. Namun sekarang
Rambut dari guru api sudah terlihat berantakan, ekspresinya juga terlihat cukup jelek. Jelas dia telah mengalami pertempuran yang cukup intens demi mempertahankan supaya Raja Iblis Jahat Kosmik tidak bisa diloloskan. Kemunculan dari guru api ini pertama kali langsung melihat ke arah Lindong dan juga guru spasial. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada Huan-Huan. Dengan suara yang tidak berdaya, guru api pun berkata, "Aku benar-benar lengah dan mereka berhasil menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik." Ying Huan-Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya, namun dia tidak mengatakan apapun. Sementara Raja Kursi Ketiga hanya dengan malas meregangkan pinggangnya lalu berkata, "Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Akhirnya kita telah berkumpul di tempat ini dan membuat suasananya cukup ramai." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi Ketiga mengulurkan jarinya untuk mulai menghitung kelompok dari Huan-Huan. Setelah itu, dia mengatakan, "Sepertinya pihak kita memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Kenapa kita tidak menghabisi kalian semua di tempat ini saja?" Setelah Raja Kursi Ketiga mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara tawa bergemuruh di langit yang diiringi dengan ucapan, "Jadi bagaimana jika kalian memiliki keunggulan dalam hal jumlah? Apakah kalian tidak menghitungku juga?" Mendengar kata-kata itu, hati Lindong sedikit bergetar. Dia kemudian menoleh pada menara kekacauan yang sudah memancarkan cahaya ungu emas. Tanpa sadar, Lindong hanya bisa menghela nafas. Lalu dia mengatakan, "Ini akan sangat menarik karena guru kekacauan juga akan keluar. Dari kelihatannya, mungkinkah mereka bermaksud untuk memulai pertempuran besar di tempat ini?" Cahaya ungu emas yang telah melesat keluar dari dalam menara kekacauan kini telah menyebar ke segala arah. Hal itu segera menerangi lautan dalam jarak 1000 mil jauhnya, dan energi iblis yang ada di langit yang telah dibawa oleh kemunculan Raja Iblis Jahat Kosmik dengan cepat dipaksa mundur di hadapan cahaya ungu emas ini. Tatapan mata dari kelompok Raja Kursi Ketiga segera menyipit ketika dia melihat hal ini, yang kemudian dia mengatakan, "Guru kekacauan." Di atas menara kekacauan sendiri, sosok raksasa telah secara perlahan muncul dari dalam cahaya ungu emas. Detik berikutnya, ukuran tubuh dari sosok raksasa ini kembali membesar mencapai 100.000 kaki, dan sekarang besarnya sudah sama dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Guru kekacauan segera tertawa terbahak ke arah langit, lalu dia mengatakan, "Untuk menghadapi kegembiraan seperti itu saat aku keluar, sepertinya aku sedang beruntung." Mendengar ucapan dari guru kekacauan, Raja Iblis Jahat Kosmik hanya bisa mendengus. Selanjutnya, tatapan mata dari guru kekacauan melihat Raja Iblis Jahat Kosmik. Dia kemudian menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Makhluk jahat, kau itu benar-benar ulet. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya kau masih akan bisa bertahan hidup bahkan dalam keadaan seperti itu. Di masa lalu, para guru kuno ini telah menghabiskan upaya yang besar untuk melukai Raja Iblis Jahat Kosmik secara serius. Barulah kemudian mereka bisa menekan dan juga menyegel Raja Iblis Jahat Kosmik ini. Namun guru kekacauan tidak pernah bisa membayangkan bahwa Raja Iblis Jahat Kosmik masih akan bisa melarikan diri dengan cara seperti ini. Sementara Raja Iblis Jahat Kosmik segera menanggapi perkataan dari guru kekacauan, "Jika bukan karena trik yang kalian lakukan saat itu, maka tidak akan ada yang tahu siapa yang akan kalah." Mendengar ucapan itu, niat bertaruh yang sangat besar muncul pada tubuh guru kekacauan, yang kemudian dia mengatakan, "Kita bisa bertarung lagi saat ini jika kau merasa tidak puas." Sementara Raja Kursi Ketiga hanya bisa tersenyum sambil melambaikan tangannya. Dia pun mengatakan, "Tidak perlu terburu-buru. Kita masih memiliki banyak waktu. Dan ketika saatnya tiba, maka kita semua tidak berniat untuk melepaskan kalian." Meskipun pada saat ini, para Yimo itu memiliki keunggulan dalam hal jumlah, namun Raja Iblis Jahat Kosmik baru saja lolos dari penindasan, dan dia belum sepenuhnya mendapatkan kekuatannya. Akan sangat sulit bagi para Yimo untuk mendapatkan kemenangan jika mereka bertarung saat ini. Oleh karenanya, yang terbaik adalah segera mundur.
Sementara Guru Api secara perlahan mengatakan, pada saat itu, aku khawatir kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa bersembunyi lagi. Raja kursi keempat segera tertawa dan dia menanggapi ucapan dari Guru Api. Guru Api, kau sungguh tidak bijaksana untuk bisa membuat kesimpulan seperti itu saat ini. Dan kemungkinan besar, kelompok kalianlah yang akan kalah. Selain itu, kita juga tidak akan memberikan kalian kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali dari suku Yimo. Sementara Guru Spasial hanya bisa tersenyum dan dia menjawab perkataan dari Raja keempat. Aku benar-benar ingin mencobanya. Tatapan mata dari Guru Spasial kini telah berkedap-kedip, mengeluarkan cahaya perak, dan kedua belah pihak yang saling berhadapan. Mereka mengeluarkan aura yang sama kuatnya karena mereka semuanya adalah ahli tingkat puncak dunia ini. Kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya berada di dalam kendali mereka semua. Dan kali ini tatapan mata dari Raja ketiga melirik pada Huan-Huan. Segera setelah itu dia mengatakan, kalian semua akan memiliki kesempatan, tapi lebih baik saat ini kita sama-sama mundur. Di kelompokmu, kalian berharap bahwa Guru Es bisa pulih sepenuhnya. Sementara di kelompok kita juga berharap Raja Kursi Surga juga bisa pulih sepenuhnya. Pada saat itu, mari kita selesaikan dendam dari masa lalu. Karena kita telah mencapai tujuan hari ini, maka kita akan segera pergi. Selain itu, perang dunia kedua bisa dianggap telah dimulai hari ini. Namun yang akan kalah adalah kalian. Setelah berkata seperti itu, Raja ketiga pun melambaikan lengan bajunya, dan energi iblis yang cukup mengerikan kini telah disebarkan. Hal ini kemudian berubah menjadi pusaran energi iblis yang besar di langit. Detik berikutnya, tubuh mereka pun segera memasuki pusaran ini. Dan hal itu juga langsung disusul oleh banyaknya Yimo yang ada di bawah sana. Tidak lama kemudian, pusaran energi iblis itu pun pada akhirnya menghilang. Setelah menghilangnya kelompok para Yimo dari tempat ini, energi iblis yang telah menyelimuti pulau juga dengan cepat memudar. Sinar matahari akhirnya kembali bersinar di tempat ini. Ketika menyaksikan tempat ini kembali damai, Lindong hanya bisa menghela nafas dengan lega. Dan Lindong menyadari bahwa alasan pertempuran besar tidak meletus hari ini adalah karena Raja Kursi Surga dan juga Raja Kursi kedua tidak bisa hadir di tempat ini. Selain itu, Raja Iblis Jahat Kosmik juga belum pulih sepenuhnya. Maka penjara iblis secara alami lebih baik memilih untuk mundur. Meskipun begitu, Lindong masih memiliki firasat bahwa di masa depan keadaannya akan benar-benar kacau. Di sisi lain, tubuh dari guru kekacauan kini dengan cepat menyusut. Setelah itu, dia berubah menjadi sosok yang tingginya 20 kaki. Cahaya ungu emas kini juga telah berkedap-kedip di tubuh dari guru kekacauan. Kekuatan yang tidak terlukiskan terpancar dari dalam tubuhnya. Dalam hal fisik, kemungkinan besar guru kekacauan ini bisa dianggap sebagai fisik terkuat di dunia. Tidak lama kemudian guru kekacauan melihat ke arah Lindong. Dia segera menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum lalu mengatakan, "Terima kasih banyak atas perlindungan dari saudara Lindong." Lindong hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya aku tidak terlalu banyak membantu." Karena Lindong menyadari dengan kekuatan saat ini, dia hanya bisa bertarung melawan para ahli di dalam penjara iblis yang setingkat dengan Raja ketujuh. Sementara di atas mereka, seperti Raja ketiga yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi, Lindong tidak berdaya melawan orang-orang seperti itu. Akan cukup sulit bagi seorang Lindong untuk campur tangan di dalam pertemuan sebelumnya. Dan tidak diragukan lagi, ketika memikirkan hal ini membuat Lindong hanya bisa menghela nafas yang panjang. Kekuatannya memang tidak mencukupi, terlepas dari bagaimana kerja keras yang telah dia lakukan selama ini. Sementara Ying Huan-Huan yang bisa menyadari kecemasan dari seorang Lindong, dia pun buru-buru mengencangkan cengkeraman tangannya di tangan Lindong saat ini. Dan Lindong yang juga bisa mendeteksi kecemasan dari Ying Huan-Huan, dia segera tersenyum. Lindong berpikir tidak akan mudah menyerah bagi dirinya dan tidak peduli
seberapa sulit situasi yang akan dia hadapi. Di samping mereka, guru api, guru spasial, dan guru kekacauan hanya bisa saling bertukar pandang ketika menyaksikan adegan antara Lindong dan juga Huan-Huan yang saling bertatapan mata. Ekspresi mereka bertiga terlihat cukup aneh dan tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Detik berikutnya, sambil memandangi Ying Huan-Huan, guru api pun mengatakan, kemungkinan guru petir dan juga guru kegelapan akan segera sampai di tempat ini. Lindong yang mendengar perkataan dari guru api sedikit terkejut. Jika guru petir dan juga guru kegelapan, maka hal itu hampir seluruh 8 guru kuno akan segera berkumpul. Dan satu-satunya yang tidak bisa hadir hanyalah guru pelahap yang sudah meninggoy. Tiba-tiba saja Lindong segera mengatakan, ayo kita harus segera masuk ke dalam gedung dulu. Kelompok dari guru api memandang Ying Huan-Huan. Segera setelah itu Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya dia pun bergerak sambil menarik tangan Lindong untuk masuk ke dalam gedung yang ada di tengah-tengah pulau. Sementara guru api dan juga para guru kuno yang lainnya hanya bisa melihat sosok dari Lindong yang bergandengan tangan dengan Huan-Huan. Tiba-tiba saja guru spasial segera berkata, guru api, situasi macam apa seperti ini? Karena guru spasial bisa merasakan bahwa perasaan dari Huan-Huan terhadap Lindong benar-benar mendalam. Sementara guru apinya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, ekspresi dalam tatapan matanya berubah menjadi cukup rumit. Yang kemudian dia berkata, kau akan segera mengerti. Setelah berkata seperti itu, para guru kuno tidak berkata apapun lagi. Yang kemudian tubuh mereka bergerak untuk segera mengikuti Lindong dan juga Huan-Huan. Pulau pertemuan bela diri yang saat ini terlihat cukup kacau akibat pertempuran besar sebelumnya. Kelompok dari Lindong pada saat ini sudah berada di dalam pavilion yang besar. Segera setelah itu, Jintan dan juga para pemimpin dari wilayah Laut Angin Surga juga memasuki tempat ini. Selain Jintan, ekspresi banyak orang dipenuhi dengan rasa hormat dan juga ketakutan ketika melihat kelompok yang ada di dalam gedung. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk mendekat. Jelas mereka semuanya telah menyaksikan penampilan dari guru kekacauan sebelumnya. Terlebih lagi, aura dari guru spasial dan juga guru api telah sama kuatnya dengan guru kekacauan. Beberapa orang telah duduk diam di dalam gedung, sementara yang lainnya tidak ada yang berani mendekat sedikit pun. Dan Lindong tidak punya pilihan lain selain menyuruh Jintan untuk menyajikan teh pada semua orang yang ada di dalam gedung ini. Detik berikutnya, suasana di dalam gedung telah berubah menjadi cukup sepi. Ying Huan-Huan yang duduk di samping Lindong hanya memainkan rambutnya dengan jari dan dia hingga detik ini juga tidak berbicara. Sementara guru api, guru kekacauan, dan juga guru spasial ketika melihat Ying Huan-Huan terdiam, mereka bertiga juga tidak ada yang berani berkata apapun. Melihat suasana seperti ini, Lindong hanya bisa tertawa di dalam hati. Sementara Lindong juga ikut terdiam dan membiarkan hal ini berlanjut untuk beberapa waktu. 2 jam pun telah berlalu sebelum akhirnya Ying Huan-Huan secara perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang cantik melihat pada kejauhan sambil berkata, mereka telah datang. Setelah Huan-Huan berkata seperti ini, suara gemuruh petir pun terdengar dari luar. Segera setelah itu, sambaran petir telah muncul di langit, dan detik berikutnya, guru petir telah muncul di dalam gedung ini. Setelah itu, tiba-tiba saja langit yang cerah kini telah berubah menjadi kegelapan total, dan Jintan tanpa sadar bisa merasakan sebuah riak yang cukup akrab di dalam tubuhnya. Kegelapan seperti ini hanya berlangsung selama 1 detik, sebelum akhirnya kelompok Lindong mengalihkan pandangan mereka pada kursi kosong yang ada di dalam gedung ini. Dan sekarang sudah ada sosok wanita cantik dengan baju berwarna hitam duduk dengan malas di kursi kosong itu. Karena sebenarnya itu adalah guru kegelapan. Tatapan matanya yang cantik kini mengamati semua orang yang telah hadir dan pada akhirnya berhenti pada Ying Huan-Huan. Baru setelah itu, guru kegelapan tersenyum sambil berkata, adik junior, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apakah kau
merindukan kakak senior ini. Ying Huan segera melirik pada guru kegelapan. Sebuah riak kini telah muncul dalam tatapan mata birunya, yang kemudian Huan menjawab dengan lembut, "Baguslah, jika tidak ada yang terjadi sesuatu pada kakak senior." Guru kegelapan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Aku bukanlah orang yang bodoh seperti mereka. Bagaimana mungkin bisa terjadi sesuatu padaku?" Setelah berkata seperti ini, guru kegelapan melirik ke arah Lindong yang ada di samping Huan. Sebuah kejutan kini telah muncul dalam tatapan mata guru kegelapan, yang kemudian dia berkata, "Bocah kecil, sebenarnya kau tidak buruk dan kau benar-benar bisa mencapai tahap reinkarnasi. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dirimu dengan adik junior. Saat itu, kau sudah bersumpah padaku." Tiba-tiba saja, Ying Huan memelototi guru kegelapan sambil berteriak, "Kakak senior!" Mendengar teriakan ini, guru kegelapan hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengatakan, Baiklah, aku akan berhenti mengatakan hal itu." Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari guru kegelapan melihat pada guru api yang kemudian dia kembali berkata, "Raja Iblis Jahat Kosmik, dia berhasil melarikan diri, bukan?" Guru api pun menganggukkan kepalanya. Sementara guru spasial kali ini mengatakan, "Kita sebenarnya tidak siap menghadapi skema mereka. Tampaknya rencana yang kita buat lebih rendah daripada rencana mereka." Sementara guru petir hanya bisa mengatupkan giginya lalu dia berkata, "Para Yimo itu masih saja licik. Seperti biasanya, awalnya aku bergerak hanya untuk melakukan penyelidikan di mana mereka bersembunyi. Namun diriku malah dijebak oleh mereka dan para Yimo berhasil menggunakan celah ini untuk bisa menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik." Tatapan mata dari guru kegelapan hanya melihat pada guru petir sambil berkata, "Kau itu memang selalu ceroboh seperti biasanya dan tidak aneh jika kau mampu terjebak oleh rencana mereka." Guru petir hanya bisa tersenyum malu setelah mendengar ucapan dari guru kegelapan. Detik berikutnya, guru api pun secara perlahan mengatakan, "Mereka telah menyelamatkan Raja Iblis Jahat Kosmik dan selanjutnya pasti mereka akan melakukan semua usaha untuk bisa membantu pemulihan dari Raja Kursi Surga. Jika sampai Raja Kursi Surga benar-benar pulih, maka Perang Dunia Kedua secara resmi pasti akan dimulai." Semua orang yang ada di dalam gedung ini segera terdiam ketika mendengar nama Raja Kursi Surga. Kewaspadaan juga langsung melintas dalam tatapan mata mereka semua. Segera setelah itu, tiba-tiba saja tatapan mata para guru kuno melihat pada Huan. Ditatap seperti itu oleh para guru kuno. Ying Huan hanya bisa memegang cangkir teh dan menatapnya dengan tajam. Dan akhirnya, Ying Huan pun menghela nafas panjang sebelum akhirnya dia mengatakan, "Jika begitu, mari kita aktifkan benteng leluhur." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan benteng leluhur oleh Huan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 40. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika kata-kata ini menyebar, ekspresi kelompok dari guru kegelapan menjadi terfokus, yang kemudian mereka mengatakan, benteng leluhur. Kemudian, tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah Huan. Sebelum akhirnya, guru kegelapan ragu-ragu sejenak, lalu dia bertanya, "Apakah kau yakin tentang hal ini?" Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Lido yang cukup kebingungan, dia lalu bertanya, apa sebenarnya itu benteng leluhur? Karena pada saat ini, Lindong merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Ying Huan segera mengangkat wajahnya. Dia melihat ke arah Lindong sambil tersenyum, lalu mengatakan, itu sebenarnya adalah benteng yang telah ditinggalkan oleh guru. Kultivasi dari energi mentalmu saat ini berada di Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, dan kau belum membentuk istana surgawi, bukan? Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena setelah energi mental dari seseorang mencapai level seperti Lindong, maka langkah selanjutnya
adalah mengubah istana Niwan menjadi istana surgawi. Jika bisa melakukan hal itu, maka seseorang akan bisa dianggap telah mencapai puncak tertinggi dari pelatihan energi mental, dan mereka akan disebut sebagai master istana surgawi. Namun, sejak zaman dahulu, jumlah orang yang berhasil mencapai tingkat ini bisa dihitung hanya dengan 5 jari. Meskipun Lindong cukup berbakat dalam pelatihan energi mental, namun dia masih tidak bisa mengubah istana Niwannya menjadi istana surgawi. Dan Lindong tidak tahu apakah dirinya akan bisa mengambil langkah ini, karena hal itu adalah sesuatu yang benar-benar sulit. Guru kegelapan kemudian melirik ke arah Lindong sebelum akhirnya dia berkata, "Apakah sebenarnya kau berencana untuk membiarkan dia memasuki benteng leluhur supaya dia bisa membentuk istana surgawi? Ini bukanlah sebuah prestasi yang berarti jika dia bisa maju ke tingkat itu. Karena di antara kita semuanya, selain dirimu, kita semua hanya bisa dianggap setengah langkah menuju tahap master istana surgawi." Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Ying Huan pun mengatakan dia seharusnya bisa melakukan hal itu. Sementara Lindong hanya bisa menatap Ying Huan sebelum akhirnya dia bertanya, "Apa yang akan dilakukan oleh benteng leluhur itu padamu?" Karena Lindong bisa merasakan Ying Huan saat ini terlalu bertele-tele, dan sepertinya dia memang sengaja menghindari topik ini. Sementara Ying Huan hanya bisa berkata, benteng leluhur itu memiliki efek surgawi untuk bisa membantu pelatihan seseorang. Setelah waktunya tiba, maka kita akan segera membukanya dan mengizinkan para ahli di tahap samsara untuk memasuki benteng leluhur. Biasanya, mereka akan memiliki peluang 30% untuk berhasil membuat terobosan. Mendengar ucapan Huan itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, dan tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Huan. Sementara Huan sendiri juga melihat ke arah Lindong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketegangan di antara mereka berdua kini sebenarnya telah muncul. Ketika melihat ketegangan ini, guru kegelapan tiba-tiba saja terbatuk untuk melunakkan sikap mereka berdua. Yang kemudian guru kegelapan berkata pada Lindong dengan nada yang menyiratkan sebuah makna lebih dalam, "Lindong, ada beberapa hal di dunia ini yang hanya bisa kamu ubah jika kau memiliki kekuatan yang cukup. Sampai saat ini, kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan memasuki benteng leluhur akan memungkinkan dirimu memiliki kualifikasi ini." Lindong tidak melihat pada guru kegelapan, sebaliknya tatapan matanya masih terfokus pada Huan lalu dia berkata, "Apakah itu benar?" Ying Huan menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, dia menjawab perkataan dari Lindong, "Percayalah padaku, memasuki benteng leluhur akan memberikan banyak manfaat bagimu." Mendengar hal itu, Lindong pun secara perlahan menarik pandangannya, dan Lindong kali ini hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian, sebuah ketegangan muncul di tempat ini, dan tiba-tiba saja tatapan mata dari guru spasial melihat ke arah tubuh Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, "Yan, kenapa kau harus terus bersembunyi? Di tempat ini ada banyak teman lama, dan apakah kau tidak memiliki niat untuk keluar dan bertemu dengan kita?" Setelah ucapan dari guru spasial itu terdengar, tiba-tiba saja sebuah cahaya putih keluar dari dalam tubuh Lindong yang kemudian berubah menjadi sosok Yan. Ketika melihat banyak wajah yang telah dia kenal, Yan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Hal ini dia lakukan sambil menggelengkan kepalanya. Sementara Ying Huan melihat ke arah Yan, lalu dia berkata, "Yan, kita mungkin membutuhkan bantuanmu untuk bisa membuka benteng leluhur." Mendapat perkataan seperti itu, Yan hanya bisa menatap Ying Huan dan dia menganggukkan kepalanya. Ketika guru api melihat hal ini, dia hanya bisa terbatuk sebelum akhirnya mengatakan, "Selain itu, pada hari Raja Iblis Jahat Kosmik berhasil melarikan diri, juga banyak Yimo yang telah keluar dari dalam penjara penekan iblis. Saat ini, kemungkinan Laut Iblis Kekacauan benar-benar dalam kekacauan total. Selanjutnya, penjara iblis ini pasti tidak akan menahan diri lagi, dan seperti yang mereka katakan, mereka pada akhirnya memulai perang dunia kembali." Mendengar ucapan dari guru api, guru spasial hanya bisa membelai dagunya lalu mengatakan, mereka telah berencana memanfaatkan kekacauan ini untuk mengalihkan perhatian kita. Selain itu, aku juga terus-menerus bisa merasakan
bahwa mereka sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu. Guru api dan juga yang lainnya hanya bisa mengangguk dengan lembut. Memang ada sejumlah besar Yimo, dan mereka semuanya sangat kuat. Faktanya, tidak ada satupun faksi di Laut Iblis Kekacauan ini yang bisa menghentikan mereka sendirian. Oleh karenanya, jika para Yimo ini dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak korban di Laut Iblis Kekacauan. Lindong yang juga menyadari hal itu, dia merenung untuk sejenak sebelum akhirnya Lindong mulai berkata, "Mari kita membentuk aliansi di Laut Iblis Kekacauan ini." Karena menurut Lindong, jika para faksi besar yang ada di Laut Iblis Kekacauan bersatu, maka kemungkinan para Yimo ini tidak akan pernah bisa melakukan penyerangan terhadap mereka. Mendengar saran dari Lindong, guru kekacauan hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Membentuk aliansi ya, itu memang cukup mungkin. Namun saat ini, kemungkinan akan sedikit sulit untuk diselesaikan. Karena menurut guru kekacauan, harus ada seseorang yang menghabiskan banyak usaha demi bisa membangun aliansi yang sangat besar. Jelas hal ini tidak bisa mereka lakukan sendirian." Sementara Lindong buru-buru mengatakan, "Sebenarnya kita tidak perlu membangun aliansi ini sendirian. Ada faksi teratas di Laut Iblis Kekacauan ini, dan mereka adalah Aula Dewa Api. Kepala Aula saat ini juga pemilik dari batu simbol api. Selain itu, Aula Dewa Api juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Bersama dengan ancaman besar dari Yimo, tidak akan sulit untuk membangun aliansi selama kita memberikan mereka beberapa petunjuk." Ketika Lindong mengatakan hal ini, dia teringat dengan kemampuan kepemimpinan dari Tang Xilian, dan gadis itu adalah kandidat terbaik untuk bisa menangani tugas yang rumit, seperti menjalankan aliansi yang besar. Detik berikutnya, Lindong pun kembali berkata, "Dan tentu saja, aku juga membutuhkan beberapa dari kalian untuk membantuku. Lagi pula, di Laut Iblis Kekacauan ini, ada banyak faksi dan juga suku yang kuat, dengan sejarah yang panjang dan juga dasar yang cukup kuat. Suku yang paling kuat di dalam Laut Iblis Kekacauan sebenarnya bukan suku manusia, dan itu adalah suku Iblis Laut. Hal ini akan menjadi perjuangan yang cukup berat untuk bisa meyakinkan mereka supaya bisa bergabung dengan aliansi ini." Mendengar ucapan dari Lindong, guru kekacauan tiba-tiba saja mengatakan, "Suku Iblis Laut ya, tidak apa-apa. Kalian tidak perlu mempermasalahkan tentang hal itu. Karena aku sudah ada di tempat ini, maka aku akan meyakinkan mereka, dan aku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan leluhur dari klan besar dalam suku Iblis Laut." Sementara Ying Huan, dia pun berkata dengan lembut, "Awalnya, guru kekacauan ini berasal dari klan raksasa laut, dan itu juga merupakan salah satu suku Iblis Laut. Oleh karenanya, begitu dia bergerak, seharusnya tidak sulit untuk bisa meyakinkan seluruh suku Iblis Laut dan bergabung dengan aliansi ini." Lindong melirik Huan sebentar sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Kemudian Lindong pun kembali berkata, "Jika begitu, maka kita akan segera pergi ke Aula Dewa Api esok hari. Yimo ini telah mengamuk selama 2 bulan terakhir, dan kemungkinan berbagai faksi besar yang ada di Laut Iblis Kekacauan ini telah sangat menderita. Oleh karenanya, mengumpulkan mereka pada saat ini akan jauh lebih efektif." Setelah banyak orang mendengarkan saran dari Lindong, tidak ada satupun dari mereka yang merasa keberatan. Selanjutnya, semua orang melirik pada Ying Huan dan juga Lindong sebelum akhirnya mereka semua pergi. Jintan juga ragu-ragu sejenak setelah melihat hal ini, yang pada akhirnya Jintan juga memilih untuk pergi. Dalam sekejap saja, di dalam ruangan besar ini hanyalah tersisa Lindong dan juga Huan. Mereka berdua saling bertukar pandang sebelum akhirnya Ying Huan menundukkan kepalanya dan menolak berbicara pada Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia tiba-tiba saja berdiri untuk segera meninggalkan tempat ini. Ketika Ying Huan melihat hal itu, dia hanya bisa menggigit bibirnya sebelum akhirnya Ying Huan menggempalkan tangannya dengan erat, dan sebuah sensasi ketakutan muncul di dalam hati Huan.
Lindong yang menyadari apa yang dilakukan Huan Huan, pada akhirnya dia tidak jadi pergi. Dan sebagai gantinya, Lindong pun berjalan ke depan Huan Huan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan segera menarik Huan Huan sambil memeluknya. Kali ini, Ying Huan Huan hanya bisa membenamkan kepalanya di dada dari Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun bertanya, apakah kau sebenarnya sudah mendapatkan kembali ingatanmu? Jelas Lindong mengetahui dari cara berbicara Huan Huan dan juga bertindak hari ini memang sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Ying Huan Huan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, hanya sedikit. Oleh karena itu, aku mengenali mereka dan mengingat hal-hal tertentu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak heran jika Huan Huan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang hal-hal tertentu dari zaman kuno. Ying Huan Huan segera tersenyum. Jelas dia mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Lindong, yang kemudian membuatnya mengatakan, Lindong, kau tidak perlu khawatir. Sampai saat ini, aku masih tetap Huan Huan. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian diam berkata, terlepas dari apa yang terjadi, jangan pernah berbohong padaku. Bisakah kau melakukan hal itu? Ying Huan Huan segera meletakkan wajahnya di bahu dari Lindong. Dia menarik nafas dengan lembut. Segera setelah itu bergumam pada dirinya sendiri, aku sebenarnya juga tidak ingin berbohong padamu. Pelukan ini berlangsung untuk waktu sesaat sebelum akhirnya Lindong pergi meninggalkan ruangan ini. Setelah itu, Ying Huan Huan berjalan ke arah jendela dari gedung. Kemudian dia melihat lautan yang cukup gelap. Angin laut yang ada di depan sana membuat rambut dari Huan Huan segera berkibar. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari arah belakang Huan Huan. Apakah kau benar-benar akan membiarkan dia memasuki benteng leluhur? Ying Huan Huan berbalik, karena sebenarnya yang berbicara itu adalah guru kegelapan yang sudah bersandar pada sebuah pilar. Ying Huan Huan segera menjawab perkataan dari guru kegelapan. Dia membutuhkan hal itu untuk bisa membentuk istana surgawi. Guru kegelapan pun segera menjawab perkataan Huan Huan. Jika kita ingin membuka benteng leluhur, setidaknya kita membutuhkan 6 guru kuno untuk bekerja sama. Karena itu, kau harus menggunakan kekuatan yang telah kau tekan. Namun, setelah kau menggunakan kekuatan ini, bukan tugas yang mudah untuk bisa menekannya lagi. Dulu, kekuatanmu sangat menakutkan. Namun itu juga membekukan seluruh emosimu. Apakah kau yakin bahwa kau terus bisa memperlakukannya dengan cara yang sama setelah kau mendapatkan kembali seluruh kekuatanmu? Ying Huan Huan segera mengambil posisi untuk duduk. Dia melipat kakinya yang panjang, sementara rambut biru esnya telah terjuntai. Hal itu menyebabkan Ying Huan Huan tampak menjadi lemah lembut. Yang kemudian Huan Huan mengatakan, aku tahu, namun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Penjara iblis pasti sedang mengerjakan sesuatu, dan aku juga bisa merasakan bahwa sebenarnya Raja Kursi Surga tampaknya telah pulih dengan cepat. Guru kegelapan berjalan ke sisi dari Huan Huan. Segera setelah itu dia mendesah dengan pelan. Yang kemudian guru kegelapan memegangi tubuh dingin dari Huan Huan dengan perasaan sakit hati yang mendalam. Hal ini telah terjadi bahkan sejak zaman kuno. Beban yang sangat berat yang tidak mampu dipikul oleh siapapun akhirnya harus mendarat di pundak dari gadis lembut ini. Guru kegelapan mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Guru Es, gadis itu juga tampak lucu dan juga lincah. Namun pada akhirnya senyuman di wajahnya secara perlahan menghilang setelah guru memberitahunya bahwa dia akan mati karena dia harus melindungi seluruh manusia di dunia ini. Pada saat itu, seluruh guru kuno menyadari bahwa Guru Es telah mulai membekukan seluruh emosinya untuk bisa mengendalikan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Mengingat hal itu saja membuat guru kegelapan mengatakan, pada kenyataannya, aku cukup berterima kasih pada Lindong. Paling tidak, dia telah membiarkanmu merasakan sebuah emosi sekali lagi. Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Huan Huan segera mengatakan, jangan beritahu dia tentang hal ini. Jika tidak, mengingat karakternya, maka dia tidak akan pernah mau untuk memasuki benteng leluhur. Guru kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia mengatakan, bahkan pada saat seperti ini, kau masih memikirkannya. Ying Huan Huan pada akhirnya bersandar di pelukan dari guru kegelapan yang kemudian dia berkata dengan lembut,
Sebenarnya, aku tahu bahwa dia ingin melampaui diriku. Dengan begitu, maka dia bisa percaya diri untuk tetap memintaku berada di belakangnya. Guru kegelapan tersenyum sambil berkata, sebenarnya bocah itu hanya bermimpi. Jika sangat mudah melampaui dirimu, kenapa guru harus menyerahkan beban yang sangat besar di pundakmu saat ini? Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Ying Huan hanya bisa tertawa sambil mengatakan, aku percaya padanya. Mendengar hal itu, guru kegelapan pun cukup terkejut. Dia segera menundukkan wajahnya untuk melihat wajah Huan. Saat ini, Ying Huan tersenyum karena dia teringat dengan Lindong. Dan senyumannya ini terlihat cukup cantik. Segera setelah itu, Ying Huan pun berkata, dia pasti bisa melakukannya. Pagi harinya, Lindong dan juga para guru kuno telah bersiap untuk pergi dari tempat ini. Ketika mereka keluar dari dalam gedung, mereka melihat banyak pimpinan dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga. Semuanya sudah menunggu di luar sana. Dan dengan cepat, mereka pada akhirnya segera mengelilingi kelompok dari Lindong. Pak Tua Gutong adalah orang yang maju paling depan karena dia saat ini menjadi wakil dari banyaknya pimpinan yang ada di tempat ini. Yang kemudian Pak Tua Gutong segera berkata, Junior Lindong, saat ini Laut Iblis Kekacauan masih dalam suasana yang sangat kacau. Bahkan dikabarkan bahwa wilayah laut tertentu telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh para Yimo. Apa yang akan terjadi pada wilayah Laut Angin Surga kita jika kau pergi dari tempat ini? Mendengar ucapan dari Pak Tua Gutong, Lindong hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia melihat ketakutan pada banyaknya wajah yang ada di tempat ini. Namun Lindong segera tersenyum pada mereka semuanya. Dan Lindong mengetahui jika ketakutan ini juga merupakan hal yang baik. Dengan begitu, maka hal ini akan mempermudah Lindong untuk membentuk sebuah aliansi. Detik berikutnya, sambil melihat pada Pak Tua Gutong, Lindong pun segera mengatakan, pimpinan klanku, kau bisa yakin bahwa Yimo tidak akan pernah berani datang lagi ke wilayah Laut Angin Surga ini di masa depan. Selain itu, kita saat ini semuanya akan pergi ke Aula Dewa Api untuk membentuk aliansi Laut Iblis Kekacauan. Setelah aliansi ini terbentuk, maka kalian semua tidak perlu takut pada para Yimo. Tatapan mata semua orang melebar setelah mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian mereka berkata, aliansi? Sampai detik ini, wilayah Laut Angin Surga mereka telah berada dalam posisi yang cukup genting. Dan mereka jelas menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karenanya, jika aliansi ini terbentuk, maka hal itu juga akan memberikan manfaat yang besar bagi mereka semua. Lindong segera tersenyum ke arah semua orang. Kemudian, dia mengatakan, kalian semuanya harus segera mengirimkan seseorang ke Aula Dewa Api. Setelah mendengar berita aliansi menyebar, pada saat itu, berbagai wilayah laut besar ini akan membentuk formasi teleportasi dan seseorang akan datang serta membantu kalian jika dalam bahaya. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya perak muncul di belakang Lindong, kemudian melilit kelompok dari Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan, kalian semua harus tetap berada di tempat ini untuk menunggu kabar baiknya. Cahaya perak itu pun berangsur-angsur menjadi sangat terang, yang kemudian kelompok dari Lindong pun segera menghilang dari tempat ini. Dan cahaya perak juga telah memudar. Banyak pimpinan faksi yang ada di wilayah Laut Angin Surga, mereka semua tercengang ketika menyaksikan hal ini. Cerita kemudian berpindah ke Aula Dewa Api. Ada sosok gadis yang menggunakan jubah berwarna merah telah duduk di kursi pimpinan dari aula besar. Banyak orang yang ada di dalam aula ini terus melaporkan berbagai informasi yang telah mereka dapatkan. Karena sebenarnya pimpinan itu adalah Tang Xilian. Saat ini penampilan dari Tang Xilian sendiri terlihat cukup elegan setelah dia menggunakan jubah berwarna merah. Dan tampaknya ada sebuah kelembutan dari penampilannya yang sekarang. Setelah mendengarkan berbagai laporan penting, Tang Xilian pun sedikit mengernyitkan alisnya karena dia mengetahui keributan baru-baru ini telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Hal itu sebenarnya juga telah mempengaruhi Aula Dewa Api.
Faktanya, wilayah laut dari aula Dewa Api mereka sebenarnya juga telah mengalami serangan dari para Yimo. Namun, dengan adanya Raja Naga Kingsi yang ada di aula Dewa Api, hal itu juga menarik banyak ahli top yang akhirnya bergabung dengan aula Dewa Api untuk melawan para Yimo itu. Meskipun serangan dari para Yimo terlihat cukup menakutkan, namun pada akhirnya mereka mampu diblokir di luar wilayah laut yang telah dikelola oleh aula Dewa Api. Meski demikian, berbagai masalah militer yang cukup rumit sebenarnya juga membuat Tang Xilian menjadi seseorang paling sibuk di dalam aula Dewa Api ini sendiri. Detik berikutnya, berbagai perintah telah diucapkan oleh Tang Xilian. Beberapa penatua di dalam aula besar ini juga langsung menyebarkan perintah dari Tang Xilian. Tang Xilian pun kembali berbicara dengan salah satu tetua, Penatua Ling. Beberapa Yimo telah muncul di wilayah Laut Utara. Berdasar informasi yang telah aku terima, mereka seharusnya berjumlah sekitar 500 atau lebih. Selain itu, ada seorang jenderal Yimo yang memimpin pergerakan ini. Kau harus segera memimpin 1000 pengawal surgawi api yang kemudian menuju ke tempat itu dan musnahkan mereka. Setelah perintah terakhir ini dikeluarkan oleh Tang Xilian, dia pun menjentikan jarinya dan sebuah token berwarna merah kini telah mendarat di tangan tetua itu, yang akhirnya sang tetua langsung pergi setelah menerima token ini serta perintah dari Tang Xilian. Setelah berurusan dengan seluruh masalah ini, Tang Xilian pada akhirnya menghela nafas dengan lega. Sementara Pak Tua Moluo yang sedang duduk santai sambil memegangi cangkir teh di tangannya, dia melihat seluruh adegan yang dilakukan oleh Tang Xilian. Hal ini membuat Pak Tua Moluo segera tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Tang Xilian muridku, kau benar-benar mampu sebagai gurumu. Aku sangat yakin untuk meninggalkan aula Dewa Api ini di dalam tanganmu." Di samping Pak Tua Moluo, ada Raja Naga Kingsi yang saat ini sedang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Raja Naga Kingsi merasa bahwa Pak Tua Moluo cukup beruntung karena berhasil mendapatkan murid yang luar biasa. Jika tidak ada Tang Xilian, kemungkinan aula Dewa Api akan segera runtuh jika dijalankan sendiri oleh Pak Tua Moluo. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian hanya bisa melirik pada Pak Tua Moluo dengan acuh tidak acuh. Dilihat seperti itu oleh Tang Xilian, Pak Tua Moluo hanya bisa tersenyum dengan canggung. Segera setelah itu, dia berkata, baiklah, lupakan saja, Tetua Kingsi. Lebih baik kita keluar saja dan bermain catur di luar sana." Tang Xilian yang mendengarkan ucapan dari gurunya itu, dia hanya bisa menggertakkan gigi yang kemudian mengatakan, "Guru, tidakkah saat ini kau memiliki banyak waktu luang? Jika tidak ada yang bisa kau lakukan, maka aku akan memberikan tugas padamu." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Pak Tua Moluo hanya bisa tertawa kering. Lalu dia mengatakan, "Bukankah kau sudah berkata bahwa aku harus bergerak jika ada sesuatu besar yang terjadi?" Tang Xilian hanya bisa mendengus dingin karena dia merasa ketika aula Dewa Api sedang tumbuh menjadi lebih besar. Namun Pak Tua Moluo malah semakin mahir menyingkirkan semua hal dan memberikannya pada Tang Xilian. Ketika Pak Tua Moluo melihat bahwa Tang Xilian saat ini menjadi semakin marah, dia hanya bisa mengerutkan keningnya dan tidak berani memprovokasi gadis itu lagi. Sebaliknya, tatapan mata dari Pak Tua Moluo segera melirik pada Raja Naga Kingsi dan mereka berdua telah bersiap untuk melarikan diri. Namun Raja Naga Kingsi hanya bisa tersenyum ketika melihat tindakan dari Pak Tua Moluo. Ketika Raja Naga Kingsi baru saja akan berdiri, ekspresi raut wajahnya tiba-tiba berubah, kemudian tersenyum, lalu mengatakan, "Lupakan saja, kita tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Ada beberapa tamu penting yang telah datang ke aula Dewa Api, dan kita harus tetap berada di tempat ini untuk menyambut mereka." Pak Tua Moluo dan juga Tang Xilian terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Kingsi. Mereka lalu berkata, "Hah? Tamu penting? Siapa itu?" Tidak lama kemudian, ruang yang ada di dalam tempat ini tiba-tiba mulai terdistorsi. Sebuah cahaya perak segera terlihat, dan detik berikutnya, beberapa sosok telah muncul di dalam aula besar. Sosok ini dipimpin oleh seorang pemuda yang cukup familiar karena itu adalah Lindong. Dengan cepat,
Lindong pun tersenyum ke arah Pak Tua Moluo. Ketika melihat kemunculan dari Lindong, Pak Tua Moluo cukup tercengang yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya kau adalah Lindong. Sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajah dari Tang Xilian saat ini. Detik berikutnya, Lindong pun menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga sambil mengatakan, Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo, Nona Tang Xilian, sudah lama kita tidak bertemu. Pak Tua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu ekspresi muram muncul dalam tatapan mata mereka, karena pada saat ini mereka bisa melihat guru api dan juga para guru kuno lainnya telah berdiri di belakang Lindong. Detik berikutnya Raja Naga Kingsi tersenyum lalu mengatakan, jika tebakanku benar, beberapa dari mereka seharusnya adalah para guru kuno yang legendaris. Di zaman kuno, Raja Naga Kingsi memang tidak memenuhi syarat untuk berbicara pada guru api dan juga yang lainnya, karena dia tahu bahwa mereka adalah individu yang luar biasa. Sementara Pak Tua Moluo saat ini sangat terkejut. Dia pun kemudian mengatakan, para guru kuno? Saat ini, kekuatan dari Pak Tua Moluo juga telah berada di tahap reinkarnasi. Namun dirinya masih tidak bisa memahami tentang guru api dan juga para guru kuno yang lain. Hal ini membuat Pak Tua Moluo segera menampar bibirnya sendiri. Yang kemudian dia berkata dalam hati, mereka benar-benar layak menjadi murid langsung dari leluhur simbol. Kelompok guru api saat ini juga langsung tersenyum ke arah Pak Tua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi. Namun mereka tidak memiliki sikap untuk tunduk ataupun sombong. Jelas mereka saat ini bertindak sebagai guru kuno yang memiliki martabat tinggi dan mereka tidak akan pernah menunjukkan keangkuhan. Tiba-tiba saja tatapan mata Pak Tua Moluo melihat ke arah Lindong. Ekspresinya segera berubah yang kemudian dia berkata, bocah kecil, kau sebenarnya telah berada di tahap reinkarnasi. Lindong hanya tersenyum lalu mengatakan, aku sebenarnya baru saja naik tingkat. Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Moluo hanya bisa mendecakkan lidahnya sambil mengatakan, kau itu benar-benar manusia yang tidak normal seperti biasanya. Aku telah berlatih dalam waktu yang sangat lama, namun diriku baru saja masuk ke tahap reinkarnasi tahun lalu. Dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kau yang saat itu hanya berada di tahap kematian yang mendalam. Saat ini, kau benar-benar telah mencapai tahap reinkarnasi. Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Raja Naga Kingsi yang ada di sebelahnya hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, kau itu tidak perlu membandingkan dirimu sendiri dengan bocah ini, karena itu hanya akan membuatmu merasa rendah diri. Lindong, sepertinya kau juga telah mendapatkan tulang naga primal. Lindong pun tersenyum ke arah Raja Naga Kingsi yang kemudian dia mengatakan, ini semua juga berkat pengenalan dari Raja Naga Kingsi. Jika pada saat itu Raja Naga Kingsi tidak meminta Lindong untuk pergi ke suku naga, kemungkinan akan cukup sulit bagi seorang Lindong untuk bisa mendapatkan tulang naga primal. Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Naga Kingsi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia berkata, itu semua berkat kemampuanmu sendiri. Aku sebenarnya juga telah lama mendambakan tulang naga primal, namun aku telah gagal mendapatkannya. Lindong tersenyum. Saat ini dia mampu mendeteksi kekuatan dari Raja Naga Kingsi, dan seharusnya dia telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Tidak lama kemudian, Tang Xilian buru-buru berlari turun dari kursi pimpinannya, yang kemudian dia berhenti di hadapan Lindong sebelum akhirnya mengamati tubuh Lindong dengan mata yang cantik dan juga kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian Tang Xilian mengatakan, Lindong, apakah kau benar-benar berada di tahap reinkarnasi saat ini? Melihat sebuah kegembiraan dari Tang Xilian, Ying Huan-Huan yang ada di samping Lindong hanya melihat pada gadis itu. Detik berikutnya, Ying Huan-Huan melirik ke arah Lindong dengan setengah tersenyum. Ketika Lindong menyadari hal ini, dia tanpa sadar tertawa dengan datar. Segera setelah itu, Lindong melihat pada Tang Xilian sambil menganggukkan kepalanya. Dan dia mulai memperkenalkan semua orang yang telah dia bawa ke tempat ini. Pak Tua Moluo yang cukup penasaran, dia kemudian bertanya, bolehkah aku tahu kenapa kalian semua datang ke Aula Dewa Api? Bagaimanapun juga, barisan yang dibawa Lindong ini akan mengejutkan semua orang. Sementara Tang Xilian hanya bisa tersenyum
yang kemudian wajahnya menggoda ke arah Lindong lalu mengatakan, "Jika tebakanku benar, pasti hal itu terkait dengan keributan yang disebabkan oleh para Yimo di Laut Iblis Kekacauan baru-baru ini. Dan kau Lindong, sebenarnya kau datang ke Aula Dewa Api adalah untuk berencana mengumpulkan banyak faksi di lautan ini, kemudian membentuk aliansi. Bagaimana? Apakah tebakanku benar?" Lindong mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Xilian sambil berkata, "Cerdas. Yimo itu terlalu kuat, dan hanya satu faksi saja tidak akan pernah mampu menghentikan mereka. Jika kita membiarkan hal ini terus berlanjut, maka Laut Iblis Kekacauan akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, kita ingin meminta bantuan dari Aula Dewa Apimu untuk mengumpulkan seluruh faksi yang kemudian membentuk aliansi untuk melawan para Yimo di Laut Iblis Kekacauan." Pak Tua Moluo sedikit terkejut, yang kemudian dia berkata, "Hah? Membentuk aliansi?" Dia pun membelai dagunya sebelum akhirnya mengatakan, "Meskipun Aula Dewa Api kita cukup berpengaruh, namun tidak semua orang bisa tunduk terhadap kita. Hal ini dikarenakan ada banyak faksi kuat di Laut Iblis Kekacauan ini." Mendengar ucapan dari Pak Tua Moluo, Lindong segera menunjuk ke arah kelompok guru api yang berdiri di belakangnya lalu mengatakan, "Kalian tenang saja, mereka akan membantu kita untuk meyakinkan faksi-faksi ini." Pak Tua Moluo ragu-ragu sejenak. Setelah itu dia melirik pada Tang Xilian sambil mengatakan, "Kalau begitu, kau harus bertanya pada gadis ini, karena dia sekarang adalah pimpinan dari Aula Dewa Api." Lindong terdiam sejenak, karena dia merasa Pak Tua Moluo ini benar-benar licik. Dia benar-benar meninggalkan seluruh tanggung jawabnya ke tangan Tang Xilian. Bahkan dia juga telah menyerahkan pimpinan posisi dari Aula Dewa Api ini pada Tang Xilian. Detik berikutnya tatapan mata Lindong melihat pada Tang Xilian, dan Tang Xilian juga melihat ke arah Lindong. Tatapan matanya saat ini terlihat cukup mempesona, dan hal itu membuat Lindong merasa sedikit bersalah. Namun Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, "Nona Tang Xilian, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan?" Tang Xilian terus melihat ke arah Lindong. Dia kemudian mengangkat dagunya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jika kita membentuk aliansi, maka kita seharusnya bisa menghentikan para Yimo di Laut Iblis Kekacauan ini. Namun sepertinya, Aula Dewa Apiku tidak akan mendapatkan banyak manfaat dengan aliansi ini, karena saat ini kita bisa melindungi diri kita sendiri dari serangan Yimo." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong cukup tercengang. Kenapa di saat genting seperti ini, Tang Xilian hanya memikirkan dirinya sendiri? Namun ketika Lindong menyadari kecerdasan dari Tang Xilian, dia saat ini ingin menjawab perkataan dari Tang Xilian itu. Namun tiba-tiba saja Ying Huan Huan malah berkata lebih dulu, "Nona Tang Xilian, apakah saat ini kau sedang bercanda?" Mendengar hal ini, Lindong segera melihat ekspresi menggoda dari Tang Xilian. Segera setelah itu membuat Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sementara Tang Xilian melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, "Apakah kau masih belum tahu bagaimana aku yang sebenarnya?" Setelah berkata seperti ini pada Lindong, Tang Xilian mengalihkan pandangannya ke arah Huan Huan. Dia dengan lembut memegangi tangan Huan Huan lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya kau adalah Ying Huan Huan? Aku telah mendengar namamu karena Lindong sering menceritakan tentang dirimu. Bahkan aku juga pernah bertanya pada Lindong, siapa di antara kita berdua yang lebih cantik?" Mendengar kata-kata dari Tang Xilian itu, dalam sekejap saja tubuh Lindong langsung menegang. Sementara Tang Xilian hanya bisa tersenyum dengan penuh kelicikan. Dan Huan Huan kali ini juga langsung tersenyum ke arah Tang Xilian lalu berkata, "Apakah begitu? Lalu apa jawabannya?" Di dalam aula besar, dua wanita muda yang sama-sama cantik dan juga mempesona saling menatap dengan senyuman. Dan seharusnya ini menjadi pemandangan yang cukup menyenangkan. Namun sekarang, Lindong malah basah dengan keringat dingin. Jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka pun cukup terkejut. Namun, tidak lama kemudian mereka semuanya mulai penasaran. Hal ini terutama terjadi pada guru kegelapan dan juga para guru kuno.
dengan ekspresi yang cukup aneh dalam tatapan mata mereka melihat ke arah Huan. Jelas mereka benar-benar ingin tahu reaksi apa selanjutnya yang akan terjadi pada Huan. Namun tiba-tiba saja dalam suasana seperti ini Lindong pun terbatuk kering karena dia harus menunjukkan harga dirinya sebagai seorang pria. Oleh karenanya Lindong langsung masukkan diri di antara tatapan mata mereka berdua. Sebelum akhirnya tanpa daya Lindong mengatakan pada Tang Xilian, "Nona Tang Xilian, aku tidak pernah berkata seperti itu padamu." Tang Xilian mengedipkan matanya ke arah Lindong. Segera setelah itu dia tersenyum lalu mengatakan, "Apakah begitu? Kemungkinan diriku salah ingat." Mendengar jawaban dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa terdiam. Dia merasa wanita itu memang makhluk yang cukup menakutkan. Saat ini Tang Xilian kembali tersenyum mempesona ketika melihat Huan. Yang kemudian Tang Xilian berkata, "Nona Huan, kamu tidak akan marah padaku, bukan?" Ying Huan hanya bisa tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja Ying Huan menoleh ke arah Lindong dengan tatapan mata yang dingin. Akhirnya Ying Huan mengetahui berkah besar apa saja yang telah dinikmati Lindong selama perjalanan kultivasi di Laut Iblis Kekacauan. Dan dia telah banyak bertemu dengan gadis-gadis cantik. Dilihat seperti itu oleh Ying Huan membuat Lindong merasa tidak berdaya, yang kemudian dia mengatakan, Baiklah, mari kita fokus pada masalah penting yang ada di tempat ini." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia pun memasang ekspresi yang cukup tegas. Dan kedua wanita itu akhirnya tersenyum ke arah Lindong. Dan mereka berdua juga telah melunak. Selanjutnya Tang Xilian pun mengatakan, "Saat ini membentuk aliansi memang merupakan satu-satunya solusi. Menurut informasi yang telah kudapatkan, wilayah laut tertentu telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh para Yimo. Faktanya, beberapa faksi yang cukup lemah, mereka memilih mundur ke wilayah laut yang lebih besar. Jika kita membentuk aliansi untuk melawan Yimo sekarang, hal itu pasti akan menarik cukup banyak faksi. Namun, ketika banyak faksi telah berkerumun dan aliansi telah terbentuk, maka hal itu akan menjadi aliansi yang sangat besar dan juga rumit. Yang aku pikirkan, apakah aliansi ini bisa berfungsi dengan baik? Hal itu juga masih belum jelas. Oleh karenanya, kita tidak perlu terlalu berpikir jauh ke depan untuk bisa melawan Yimo." Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia juga mengetahui bahwa sebuah kerumunan besar tidak selalu lebih baik. Dalam situasi seperti ini, harus ada seseorang yang bisa melakukan pengontrolan. Jika tidak, maka aliansi ini hanya akan berakhir dengan berantakan. Meskipun pada saat di wilayah iblis, Lindong berhasil mendirikan Istana Empat Titan, namun dia tahu bahwa Istana Empat Titan itu tidak bisa dibandingkan dengan aliansi besar yang akan mereka bentuk saat ini. Pada saat itu saja, Lindong harus mengeluarkan banyak upaya untuk bisa membentuk Istana Empat Titan. Oleh karenanya, jika Lindong ingin membentuk aliansi yang mencakup seluruh Laut Iblis Kekacauan, dia merasa hal itu tidak akan pernah bisa dia lakukan. Meskipun Lindong harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika memikirkan hal ini, Lindong pun segera tersenyum ke arah Tang Xilian, lalu dia berkata, "Meskipun hal ini cukup merepotkan, namun seharusnya tidak menjadi masalah yang sulit dengan kemampuan kepemimpinan dari Nona Tang Xilian." Mendengar ucapan dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa memelototinya, yang kemudian mengatakan, "Saat ini aku sudah terlalu sibuk. Bisakah dirimu tidak menambahkan pekerjaan padaku? Setiap kau muncul, selalu saja kau memberikan kesulitan padaku." Setelah berkata seperti ini, Tang Xilian tersenyum ke arah Lindong. Dia menghela nafas yang panjang dan merasa tidak berdaya. Detik berikutnya, Tang Xilian pun mengatakan, "Supaya kita bisa membuat sebuah perbedaan, maka kita membutuhkan beberapa faksi terbesar dan juga terkuat di Laut Iblis Kekacauan ini. Dan kita secara alami harus menarik mereka bergabung dengan aliansi kita. Di antara suku-suku manusia, kita saat ini harus bisa mengajak Istana 10.000 Laut Surga, karena mereka adalah faksi tertua di Laut Iblis Kekacauan dan mereka juga memiliki reputasi yang sangat kuat. Sementara untuk suku Iblis Laut, kita harus bisa menarik klan Paus Sage Abadi. Bisakah kalian meyakinkan tentang dua suku ini?"
Ketika ditanya seperti ini oleh Tang Xilian, guru api berpikir sejenak sebelum akhirnya dia bertanya kembali. Istana 10.000 laut surga ya? Apakah pendiri mereka adalah Pak Tua 10.000 laut? Dan apakah dia masih hidup hingga saat ini? Tang Xilian buru-buru menjawabnya. Benar. Namun Pak Tua 10.000 laut sebenarnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu ketika dirinya telah gagal melewati kesengsaraan reinkarnasi yang kedua, dan kepala mereka saat ini adalah cucunya. Namun seharusnya dia telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi dan dia bisa dianggap sebagai salah satu ahli top di Laut Iblis Kekacauan. Mendengar hal itu, guru api pun segera tertawa lalu mengatakan, jika begitu, masalah ini tidak terlalu sulit. Pak Tua 10.000 laut pernah menerima beberapa petunjuk dariku. Mendengar ucapan guru api membuat Lindong terkejut. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan Lindong benar-benar tidak meremehkan orang seperti guru api. Selanjutnya guru kekacauan pun tertawa. Lalu dia mengatakan, dan untuk klan Pausaki Abadi, serahkan saja mereka padaku. Di antara anggota suku Iblis Laut, guru kekacauan ini bisa dianggap sebagai legenda. Maka dari itu, suku Iblis Laut tidak akan pernah berani untuk menolak ajakan dari guru kekacauan. Dan mereka pasti akan segera bergabung dengan aliansi yang akan terbentuk. Mendengar perkataan dari guru kekacauan itu, Tang Xilian hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengatakan, kalau begitu, mari kita membuat pengumuman hari ini. Dan aku percaya, pasti akan sangat banyak faksi di Laut Iblis Kekacauan yang dengan cepat mengirimkan orang-orang penting mereka. Semua orang pun saling bertukar pandang sambil menganggukkan kepalanya. Peristiwa ini kemungkinan akan mengguncang seluruh Laut Iblis Kekacauan. Setelah mereka semuanya membuat keputusan, Aula Dewa Api saat ini menjadi tempat yang paling sibuk, dan banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya bergegas keluar, kemudian menyebarkan berita ini dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Lindong merasa kemungkinan Aula Dewa Api akan segera menjadi tempat paling ramai di seluruh Laut Iblis Kekacauan hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari. Pada akhirnya, seluruh berita pun benar-benar tersebar. Meskipun kelompok dari Lindong sudah bersiap, namun keributan yang terjadi di tempat ini dari berita penyebaran aliansi tampaknya telah melebihi harapan Lindong. Hanya dalam waktu 2 hari saja, berbagai ahli di seluruh Laut Iblis Kekacauan telah benar-benar datang dan membanjiri Aula Dewa Api ini. Bahkan hal itu lebih ramai daripada pengumuman dari kompetisi petir pada saat itu. Di atas sebuah bangunan yang cukup besar dari Aula Dewa Api ini, Lindong melihat kerumunan yang telah datang dari seluruh penjuru di Laut Iblis Kekacauan. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar menghela nafas yang panjang, yang kemudian dia mengatakan, tempat ini memang benar-benar layak disebut Laut Iblis Kekacauan. Ukuran dari Laut Iblis Kekacauan sendiri telah melampaui wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan besar. Faktanya, jumlah faksi yang telah datang ke tempat ini sama banyaknya seperti bintang-bintang. Dan mereka semua yang datang ke tempat ini karena menyadari situasi berbahaya yang telah terjadi di Laut Iblis Kekacauan. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan aliansi demi upaya menyelamatkan diri dari serangan para Yimo. Detik berikutnya, Ying Huan-Huan yang berdiri di belakang Lindong segera berkata, mari kita harus segera pergi. Karena Huan-Huan tahu, meskipun Aula Dewa Api ini adalah faksi elit di Laut Iblis Kekacauan, namun mereka tidak akan pernah mampu membuat banyak orang tunduk pada Aula Dewa Api. Maka dari itu, Ying Huan-Huan harus segera bertindak untuk melakukan pencegahan supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang telah datang meremehkan aliansi yang akan dibentuk. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, sebuah cahaya perak melilit mereka berdua, dan dengan cepat Lindong sudah muncul di alun-alun yang besar bersama dengan Huan-Huan. Banyak orang kali ini segera melihat kemunculan dari Lindong. Setelah itu, Lindong juga melihat pada kerumunan yang telah datang, dan dia bisa merasakan seluruh aura yang cukup kuat dari berbagai faksi yang telah muncul di tempat ini.
Hal itu membuat Lindong tersenyum, lalu mengatakan ini benar-benar menjadi acara yang sangat besar. Setelah berkata seperti itu, Lindong mendengar ada suara, "Kakak Lindong." Hal ini membuat Lindong segera menoleh ke arah belakang dan membuatnya sedikit tertegun karena tiba-tiba saja sosok gadis kecil sekarang telah melompat dan segera memeluk Lindong. Lindong segera melihat pada gadis kecil yang telah memeluknya. Hal itu membuat Lindong cukup terkejut yang kemudian berkata, "Ling San?" Karena ternyata itu adalah Mu Ling San yang pernah bersama dengan Lindong saat itu. Kali ini tubuh dari Mu Ling San telah sedikit lebih besar dan dia tidak terlihat kekanak-kanakan lagi seperti sebelumnya. Sementara Mu Ling San hanya bisa tertawa pada Lindong. Segera setelah itu dia berkata, "Hehe, kakak Lindong, sebenarnya ini benar-benar dirimu." Sebuah kegembiraan benar-benar muncul di raut wajah cantik dari Mu Ling San karena dia selama ini benar-benar telah merindukan sosok seorang Lindong. Sambil memandangi Mu Ling San, Lindong pun segera bertanya, "Ling San, kenapa kau ada di tempat ini?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Mu Ling San segera menggunakan tangannya yang kecil untuk menunjuk ke arah belakang sambil mengatakan, "Aku sebenarnya datang ke tempat ini bersama dengan kakek dan juga yang lainnya." Lindong segera menoleh pada tempat yang ditunjuk oleh Mu Ling San dan dia bisa melihat dua orang yang telah berdiri di tempat itu. Salah satunya adalah sosok yang cukup familiar karena itu adalah kakek ketiga dari Mu Ling San yang bernama kakek Mulan. Sementara di sebelah kiri dari kakek Mulan ada seorang pria tua berambut putih yang cukup kurus. Dia melihat Lindong sambil tersenyum. Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Mulan sambil mengatakan, "Salam tetua Mulan." Karena Lindong teringat bahwa pada saat itu kemunculan dari tetua Mulan telah sangat membantu Lindong. Tetua Mulan sendiri hanya bisa tertawa dan dia kemudian berjalan mendekat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Junior Lindong, sampai detik ini sebenarnya aku tidak bisa menandingimu dan aku khawatir diriku ini tidak pantas dipanggil sebagai seorang tetua oleh dirimu." Tetua Mulan mengatakan hal ini dengan sebuah kejutan dalam tatapan matanya ketika melihat Lindong. Pada saat mereka bertemu saat itu, Lindong hanya berada di tahap kematian mendalam, namun sekarang Tetua Mulan benar-benar merasakan tekanan yang besar dari seorang Lindong. Detik berikutnya, Tetua Mulan segera memperkenalkan orang yang ada di sampingnya. "Saudara Lindong, perkenalkan, ini adalah kakakku Mutian." Lindong buru-buru menangkupkan tangan, lalu mengatakan, "Salam Tetua Mutian." Dan Lindong yakin bahwa orang tua ini sebenarnya adalah kakek pertama yang telah disebutkan oleh Mu Ling San. Karena Lindong bisa merasakan fluktuasi yang cukup mengerikan dari dalam tubuh kakek ini, dan dia adalah seseorang yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Tetua Mutian pun segera tersenyum hangat ke arah Lindong lalu dia mengatakan, "Kau pasti adalah saudara Lindong. Gadis kecil ini sering membicarakanmu di hadapanku saat itu." Lindong hanya bisa menyeringai sambil menempuk kepala dari Mu Ling San lalu mengatakan, "Apakah Tetua Mutian sebenarnya berada di tempat ini untuk berpartisipasi di dalam pertemuan aliansi?" Tetua Mutian segera tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Benar, Tetua Kekacauan telah secara pribadi memintaku untuk melakukannya dan klan Pausaki abadi kita tidak berani menolaknya." Mendengar hal itu, Lindong segera mengatakan, "Kalau begitu, silakan masuk dulu." Ketika Lindong menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan percakapan, dia buru-buru mengajak kelompok dari Tetua Mutian untuk segera memasuki alun-alun. Begitu dia masuk, Lindong segera mengamati tempat sekeliling ini dan telah banyak ahli yang telah berkumpul di dalam tempat ini. Setelah Lindong mengajak Tetua Mutian untuk segera masuk dalam pertemuan, ada anggota Aula Dewa Api yang dengan cepat melangkah maju menyambut mereka sambil mengatakan, "Tetua Mutian, silakan duduk." Kemudian mereka memberikan kursi pada trio Mutian di kursi depan dari alun-alun, dan kursi seperti ini hanya bisa ditempati oleh mereka yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Faktanya, semua orang yang telah duduk di kursi itu adalah barisan yang cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan. Tepat di depan mereka ada beberapa kursi yang pada saat ini telah duduk kelompok dari guru api dan juga para guru kuno yang lainnya. Mata mereka semuanya telah tertutup rapat hingga detik ini. Sementara banyak orang yang telah hadir, mereka mengamati kelompok dari guru api
dengan sebuah keheranan dan juga kegembiraan yang besar. Selanjutnya, Ying Huan langsung berjalan menuju kursi paling tengah. Dia juga langsung menyeret tangan dari Lindong sambil mengatakan, "Ayo, kita juga harus segera duduk." Lindong yang menyadari bahwa dirinya akan dibawa ke kursi yang paling tengah. Hal itu membuat Lindong merasa tidak enak. Dirinya segera terbatuk lalu mengatakan, "Aku akan memilih duduk di kursi yang ada di samping saja." Ying Huan mengabaikan ucapan dari Lindong. Tubuhnya dengan cepat segera bergerak dan menuju kursi paling tengah itu. Setelahnya, Ying Huan duduk dengan tenang dan dia juga memaksa Lindong untuk segera duduk di sampingnya. Kursi paling tengah ini adalah kursi yang paling menonjol di alun-alun ini. Faktanya, bahkan para ahli puncak dari Laut Iblis Kekacauan seperti Pak Tua Mutian tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi itu. Namun seorang pria asing seperti Lindong telah benar-benar berani duduk di atasnya. Tidak diragukan lagi, hal ini segera menarik perhatian dari banyak orang yang telah hadir. Segera setelah itu, banyak bisikan-bisikan segera terdengar. Siapa pemuda itu? Apakah ada orang seperti dia di antara 8 guru kuno? Kenapa aku merasa pemuda ini tampak sedikit akrab? Sepertinya dia adalah orang yang telah memenangkan kompetisi Aula Dewa Api saat itu. Dan jika tidak salah, dia adalah Lindong. Hei, berarti dia itu adalah anggota generasi muda. Namun dia benar-benar tidak sopan beraninya duduk di kursi itu. Guru api dan juga para guru kuno yang ada di tempat ini mendengar bisikan-bisikan ini yang kemudian membuat mereka membuka matanya. Segera setelah itu, kelompok dari guru api segera tersenyum ke arah Lindong. Dan kali ini, Lindong terlihat cukup malu. Seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana Lindong menghadapi situasi seperti ini. Sementara Lindong yang juga mendeteksi tindakan dari mereka yang telah membuat keluhan di seluruh alun-alun, Lindong segera menenangkan dirinya. Dan kali ini, dengan lembut Lindong membantingkan tangannya ke atas meja batu. Sebuah aura yang sangat menakutkan segera menyapu seluruh alun-alun dan membuat banyak orang segera ketakutan. Faktanya, bahkan seseorang seperti Pak Tua Mutian dan juga para ahli puncak dari Laut Iblis Kekacauan ini, mereka semuanya terkejut dengan aura dari Lindong karena mereka bisa merasakan sebuah bahaya dengan aura yang dikeluarkan Lindong saat ini. Banyak orang kemudian saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka mengatakan pemuda ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Hal ini kemudian benar-benar menghapus jejak keraguan di dalam hati banyak orang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pembahasan apa lagi yang akan terjadi di dalam pertemuan dari pembentukan aliansi besar ini? Dan rencana-rencana apa saja yang akan mereka lakukan demi bisa mengalahkan para Yimo yang telah menyerang seluruh Laut Iblis Kekacauan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob.